Atas permintaan subscriber yang budidaya patin kemarin, kita akan memperdalam lagi di tempat yang lain. Karena kemarin itu ada yang bilang kalau, "Bang, kurang dalam bang, ayo dong perdalam dong, soalnya saya pengen budidaya patin nih." Nah, akhirnya dari itu kita memutuskan untuk memperdalam lagi budidaya patin, tapi di tempat yang lain ya, bukan yang kemarin. Ayo, ikut. Assalamualaikum. Nah, iya pembudidaya patin kita. Wah, ada bang. Sehat, alhamdulillah. Jadi gini, ada permintaan subscriber yang bukan agak-agak sih, emang dia kurang puas ketika kemarin video patin pembudidaya ini dibikin kan. Oh iya. Nah, jadi sekarang ini mau lebih memperdalam lagi nih, gimana sih kalau kita pengen budidaya patin. Boleh. Tuh. Nah, kira-kira ini pertama-tama nih sebelum melakukan budidaya, apa yang harus dilakukan nih? Pertama-tama sih niat sebenarnya. Oke, niat. Niat itu harus, ya namanya niat, Iya. itu pasti ada usaha. Tuh. Niat dulu ya. Niat, baru ada usaha. Nah, setelah ada usaha, otomatis ada pertanyaan. Ada istilahnya sharing lah, pengen tahu dari proses dari penanaman atau kendala dari si ikan patin itu sendiri. Nah, barulah di situ bisa menarik kesimpulan dan membulatkan tekad untuk terjadi budidaya patin. Kan sebelum niat itu kan biasanya ada ide duluan yang datang ya. Iya. Nah, ini ide duluan muncul buat budidaya ikan patin di pinggir rumah, itu dari mana datangnya? Ya sebetulnya sih saya nggak mau mengukiri dari yang pendulu lah ya. Istilahnya sekarang kan dunia digital sudah ramai lah. Istilahnya ke semua kalangan juga bisa melihat atau bisa mendapatkan informasi yang lebih bagus itu kan. Ya. Ya saya juga dari situ sebenarnya. Oh, lihat-lihat di YouTube. Iya, dari YouTube, dari media kayak iya. Facebook atau selain itu lah. Kayaknya bisa nih patin gitu ya. Bisa jadi gimana ya, pengalihan dari kita tidak mempunyai kolam tanah lah ya. Tahu sendiri kan harga kolam tanah Benar. harganya di sini sih gila-gilaan teman-teman harganya. tahu sendirilah. Walaupun gadaian itu kan harganya di atas 100 Iya. terus ya. Nah, Benar. jadi ini juga bisa dibuat solusi apabila di rumah kalian atau rumah rekan-rekan yang daripada kosong nggak diisi, ya langkah baiknya kayak gini lah, bisa dimanfaatkan istilahnya dari ikan patin ini. Materialnya ini terdiri dari apa aja sih? Oh, dari kolam ini sendiri. Kolam ini ada apa aja? Jadi Oh, biar iya. teman-teman yang sekiranya mau nih bisa ikutin. Yang utamanya sih sebenarnya banyak opsi sebenarnya. Banyak opsi yang Oke. bisa digunakan gitu, dari kayu, dari dari bambu ini sendiri gitu. Dan cuman di sini saya menggunakan full bambu. Sebenarnya full bambu dari istilahnya patokan ininya kan ini full bambu semua ini. Jadi nggak menggunakan kayu gitu. Emang alangkah rapinya kalau kita kombinasikan dengan kayu kayak kayu kecil itu, nanti agak rapi itu. Cuman kalaupun seadanya kayak gini pun juga udah bisa jalan ya. udah bisa jalan, istilahnya udah layak lah. Jadi intinya cuman oke, ini kurang rapi tapi pemanfaatannya sama aja. Iya, tapi bisa maksimal ya. Penggunaannya sama aja. Secara hasil gitu. Secara hasil bisa maksimal. Tuh, dengerin tuh. Ya kan? Jadi walaupun misalkan low budget tapi hasil optimal.
nah tadi kan ngomongin low budget. Ini secara budget sih kalau misalkan dirinci secara kasarannya lah, nggak usah terlalu detail juga kan, karena beda-beda mungkin tiap tempat harga materialnya. Itu bisa di-share mungkin ke teman-teman. Untuk budgeting sendiri ini bisa dikatakan minimalis ya. Dari segi cuman kita pemakaian bambu aja gitu kan. Ya kurang lebih ini kolam ini satunya ini kan 2 meter 30 ke 4 meter lah kurang lebih ini ya. Isian dalamnya 2 meter 30 itu jadi dari ini ke sini lebar 2 meter 30 panjang 4 meter. 2 kali 3 kali 4 kurang lebih demikian lah ya. Jadi 2 kolam ini tuh kemarin saya menghabiskan kurang lebih 30 batang bambu. 30 batang bambu kalau dikalkulasikan per bambunya itu kisaran dari 12.000 sampai 13.000 lah per batang. Iya. Berarti ya tinggal dikali 30 nah, aja. Tuh. Kali 30 aja. Jadi berapa tuh? Ya. Lalu berikutnya terpal nih. Udah pasti kita harus punya terpal, dan terpalnya itu ya yang standar aja lah, yang tebalnya agak tebal gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu per meternya berapa, cuman ukuran kolam 2 meter 30 kali 4 meter itu satu kolamnya ini 400.000. Terpal ini untuk media terpal, media terpalnya 2 kolam itu 800 ribuan lah. Ini pengerjaannya itu lama nggak sih bikin kayak gini? Pengerjaannya kemarin kebetulan saya pengerjaannya itu cuman berdua saja sama orang tua saya. Lumayan memakan waktu sih, cuma jadi pekerjaannya itu gimana kita aja sih sebenarnya ini ya. Jadi nggak difokuskan. Kalau difokuskan ini 3 hari kelar. Mungkin 3 hari 4 hari paling lama bisa kelar. Tuh 3 hari kalau fokus kelar buat nambah. Kan kalau ikan itu kan biasanya berhubungan sama cuaca kan. Nah, sama kondisi cuaca di Indonesia sendiri kan cuma ada 2 musim, ya musim panas sama musim hujan sama musim kemarau. Nah, untuk di empang terpal kayak gini itu ada pengaruhnya nggak sih kalau cuaca? Oke, baik. Untuk cuaca sih sebenarnya nggak di kolam tanah, nggak di kolam terpal. Perubahan cuaca itu pasti ada efeknya buat si ikan itu sendiri, terutama ini patin. Oh, berarti dimanapun medianya pasti ada efeknya lah. Cuman yang saya tekuni di terpal ini ya itu tadi harus benar-benar merawatnya. Jadi ekstra perawatan di kala musim penghujan ini. Nah, ekstra perawatannya gimana tuh? Menarik nih ekstra perawatan nih. Ini kan musim hujan nih, dengerin nih subscriber kemarin nih yang request. Gimana tuh ekstra perawatan di musim hujan kayak gini? Jadi kita harus pandai membaca situasi, dalam artian situasi itu bagaimana curah hujannya itu sendiri di kala musim penghujan ini. Apakah besar atau kecil, itu kan ada nanti debit air yang masuk ke kolam ini tuh kira-kira banyak apa enggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalau dihitung waktu itu sekitar, kalau hujan nggak berhenti dalam waktu 4 jam, nah selepas hujan itu kita kasih garam. Biar apa tuh? Jadi menetralisir air. Soalnya kan kandungan air hujan itu kurang baik juga, banyak kandungan besinya dia. Jadi agak biar menetralisir air itu sendiri, air hujan yang masuk ke kolam kita, khusus untuk diterpal. Nah, ini kan hijau nih. Kok bisa hijau sih warnanya? Kan kalau di media kolam tanah tuh ada yang coklat. Ini kok bisa hijau? Ini emang dikasih lumut atau kasih pewarna kali? Enggak, sebetulnya
balik lagi kita ke awal ini ya. Jadi proses penghijauan air itu balik lagi ke awal sebelum kita penanaman si benih ini sendiri. Oh. Jadi ada perawatannya gitu. Ini balik lagi ke awal nih, balik lagi ke awal sebelum Penanaman benih itu si benih dimasukin kan. dimasukkan. Nah coba gimana? Jadi kalau untuk di media terpal ini sendiri, kita kan terpal ini baru. Jadi istilahnya masih ada zat-zat kimia dari pabrik itu sendiri, dari pembuatan ini sendiri, terutama baunya lah. Iya. Dari bau itu sendiri kan udah kecium, istilahnya bisa berpengaruh terhadap ikan ini sendiri. Jadi tahap pertama itu kita pembikinan di dasaran terpalnya dulu. Nah, jadi ada proses perendaman di mana tujuannya untuk membentuk si terpal ini sendiri. Jadi kasarnya gimana ya? Membikin calon lumut ke depannya. Nah, bikin calon lumut itu. Kayak kalau misalkan tanaman mah bibitnya dulu di Nah, kurang lebih. Jadi kenapa bisa hijau ini seperti ini? Ya, dari awalnya tadi kita sudah istilahnya bibit-bibit lumut atau apa calon-calon lumut itu udah ada. Jadi ketika air full kayak gini, jadi si air ini berubah agak menghijau. Oke, tuh dengerin tuh subscriber yang kemarin protes sebelum ini dikasih benih ikan ya, jadi harus dikasih benih-benih lumut dulu biar nantinya hijau airnya. Nah kalau ngomong-ngomong air nih, ini ada takarannya nggak sih di empang terpal kayak gini? Kalau takaran airnya dari kita istilahnya apa sebelum memasukkan benih ini kan, Ya. saya ini kan ini ukurannya kalau bisa dikatakan itu ukuran tete, ukuran yang kecil lah ya. Oh ininya Iya. tete pentil kan gitu. Jadi air itu kira-kira kurang lebih 25 cm sampai 30 cm. Nah ini kalau masalah pakan sendiri gimana? Kalau masalah makan, gimananya nih? Maksudnya apa boros, apa irit atau jenis-jenisnya? Gimana? Jenisnya sampai takarannya. Nah, untuk jenis pakan ini sendiri, jadi ini aja lah pengalaman saya yang kemarin ya. Jadi begitu penanaman penyeburan benih awal itu ya, dari ukuran tete itu kita selama 2-3 hari itu ikan dipuasain. Oh gitu. Iya, jadi biarkan dia mencari makan si lumut itu yang tadi, si lumut benih lumut yang tadi kita buat. Nah itu kan jadi istilahnya ada takaran buat dia sendiri ya? bukan buat dia sendiri. Nah setelah selepas 3 hari kita kasih pakan yang ukuran pengli 0 ya, kayak serbuk itu, jadi serbuk. Pengli Ukurannya 0. Oh. Jadi berbentuk powder Ya. kayak serbuk itu. Nah itu dia pakannya sampai usia 0 sampai kurang lebih 15 hari lah. Oke, 0 sampai 15 hari. Ya 15 hari. Nah setelah 15 hari kita bisa cek kondisi ikan. Kalau pertumbuhannya bagus, itu bisa kita ganti pakan ke F500. Oh, jadi beda-beda ya? Iya. Ketika dari 0 sampai 15 hari pakannya yang A misalnya. Iya. Ketika udah 15 hari ke atas pakai F 500. Kayak 500. Oke. Itu butirannya agak butir lah, butirannya agak gede. Jadi bisa kita lihat kondisi ikannya, bisa diambil aja. Oh kira-kira aja. Ini ikan masuk nggak nih pakan ini nih? Kalau kira-kira sudah bisa masuk, bisa kita kasih F yang 500 itu. Nah, habis berapa kilogram sampai panen? Kalau sampai panen sih kurang lebih antara 50 sampai 70 kilo lah kalau sampai panen. Oh lumayan juga ya, banyak ya. Kalau dari posisi 0 yang tadi itu nggak banyak sih, yang powder itu paling 2 kilo lah per 10.000 ekor itu
kurang lebih 2 kilo lah yang powder itu. Yang Iya. float. Kan emang tergantung juga banyaknya ikan. Ya, Atau enggak kan? iya, Kalau ikan makin banyak ya pakannya juga semakin boros semakin juga. boros juga. Ya jadi seimbang lah antara pakan dan jumlah ekor patin sendiri. Gitu tuh subscriber tuh, dengerin tuh. Nah, ini kalau dijualnya itu gampang nggak sih? Kalau ukuran sekarang sih sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang susahnya gimana? Soalnya kondisi kan lagi hujan kayak gini juga, kondisi itu kurang baik kan. Tapi kalau saya ini kan posisinya saya istilahnya punya pengepul lah ya. Jadi ada tanggung jawab pengepul ketika ikan saya udah mencukupi usia panen, ya dia ada tanggung jawab untuk mengangkat ikan kita, istilahnya ya dipanen lah, dipanennya. Jadi teman-teman gini ya, kalau di kampung kami itu di Cinangka, Desa Salam Jaya itu memang terkenal dengan budidaya aquaculture. Nah, jadi ketika ada orang yang memelihara ikan, bibit ikan terutama itu sudah ada bandar-bandarnya, sudah ada pengepul-pengepulnya, jadi nggak bingung lagi ya. Iya. Tapi harga bagus. Kalau harga sih lumayan relatif kan. Lumayan kisaran 400 sampai 480. Kalau lebih lah ya. Iya lah. Kalau paling itu per liter, ekor apa kilo sih? Per liter. Kalau ini kan istilahnya pola pembenihan. Jadi kita di usia sekian hari dia ukuran, kalau bahasa bandar itu 1,4 ya. Kalau di feeder itu kurang lebih panjangnya 4,5 inch lah. Kalau di feeder itu, kalau bahasa bandar itu kan bilangnya 1/4. Usia yang dipanen itu kemungkinan. Menarik ya ini budidaya ikan patin di rumah ini. Nah nih buat teman-teman nih, kalau misalkan ada apa ya, ada ide buat merah patin nih, mau share pengalamannya nggak, gimana mulainya? Oke, buat teman-teman channelnya apa ini namanya? Swatantra Project. Oh, Swatantra Project. Bagi yang mempunyai lahan kosong, daripada dianggurin, nggak dimanfaatin, alangkah baiknya coba dulu lah budidaya ikan patin di kolam terpal ini. Karena dari segi hasil atau profit itu dikatakan lumayan. Tuh dengerin tuh subscriber tuh. Oke, thank you nih. Oke. Udah mau direpotin chip. Nah, jadi gitu ya, si subscriber yang kemarin protes-protes tuh, ini udah dibikin nih budidaya ikan patin yang lebih dalam lagi daripada kemarin ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, oke, silakan subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye.